Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pajak sekalian. Jadi sekarang kita ketemu lagi di Gruga Podcast KPP Pratama Mataram Barat. Iya. Sekarang kita lagi-lagi membahas tentang Cortex ya. Saat ini kita ditemani oleh saya Doni Purnomo Sidik, ditemani oleh Mas Wisnu Anditiantoko. Jadi kita akan membahas tentang PMK 81 ya. PMK 81 tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Jadi bahasa resminya itu adalah sistem inti administrasi perpajakan. Nah, bahasa kerennya itu apa Mas Dani? Cortex. Oke. Jadi kawan pajak semua terkait Cortex sudah ada landasan hukumnya. Terus prakteknya pun kawan pajak bisa lakukan simulasinya dengan cara melakukan pendaftaran simulasi ya. Kawan pajak bisa pertama-tama kawan pajak buka akun DJP online-nya, kemudian nanti di situ bisa mendaftarkan simulasi terkait Cortex. Gimana Mas Beni? Ya, tapi perlu disclaimer terlebih dahulu ya kawan pajak. Jadi Cortex yang disimulasikan itu adalah mungkin ada banyak kekurangannya, tapi itu hanya yang versi agak lama ya. Jadi versi yang lama. Jadi untuk yang sekarang sebenarnya versi aslinya sudah jauh lebih bagus dari yang awal-awal ya. Yang awal-awal. Ada beberapa perbedaan antara Cortex dengan proses bisnis, baik itu DJP online maupun e-Bupot dan e-faktur. Ada beberapa sedikit perbedaan. Yang pertama, kalau di DJP online itu kalau kita mau membuat SPT itu harus login ke akun, terutama untuk perusahaan ya, perusahaan dan bendahara, instansi pemerintah, itu harus login ke akun perusahaan dan instansi pemerintah kalau untuk membuat SPT. Nah, di Cortex ini untuk membuat SPT dan lain sebagainya itu harus pakai akun penanggung jawab atau OP. Nah, seperti itu. Gimana Mas Kuku? Ya, jadi ini istilahnya di dalam Cortex ini kawan pajak semua akan diperkenalkan metode impersonating. Jadi untuk masuk ke login wajib pajak yang Cortex-nya wajib pajak badan maupun wajib pajak instansi pemerintah, maka harus masuk ke akun Cortex dari penanggung jawabnya, yaitu orang pribadi. Jadi nanti tidak ada lagi akun bisa login ke ke WP badan atau ke WP instansi pemerintah langsung. Jadi harus lewat akun Cortex dari penanggung jawabnya. Tapi tenang saja, nanti dari penanggung jawab itu istilahnya kalau di Cortex ini namanya PIC, itu bukan dia semua yang harus mengisi laporan atau membuat suatu faktur, bukti potong. Nanti itu bisa didelegasikan ke orang lain. Tambahan lagi bahwa untuk mendelegasikan ini yang selain untuk pegawai dari perusahaan tersebut, misalnya kita ada meminta bantuan konsultan dan lain sebagainya. Nah, itu untuk Cortex ini kalau kita meminta bantuan konsultan, pastikan konsultan itu sudah terdaftar di sistem kita, Cortex. Sistem pajak atau sistem Cortex. Kalau belum terdaftar, nanti bisa didaftarkan melalui akun PIC-nya ataupun melalui akun perusahaannya, bisa ditambahkan di sana. Dan untuk yang pertama-tama, yang default PIC dari Cortex atau dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar saat ini adalah direktur yang terdaftar di sistem kita saat ini. Jadi kawan pajak semuanya bisa melihat apa direkturnya, maka itu adalah default PIC untuk perusahaan tersebut. Jadi PIC ini sangat penting dan sangat krusial ya dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan ya, terutama wajib pajak badan maupun instansi pemerintah. Kalau di instansi pemerintah itu bisa jadi sebagai PIC-nya itu adalah KPA atau kuasa pengguna anggaran atau kepala dinas ya, atau kepala unit atau kepala satker. Nanti kemudian bisa didelegasikan kepada pegawainya, yaitu bisa bendahara maupun pegawai lainnya. Kemudian kalau di perusahaan, misalnya wajib pajak badan, PIC-nya bisa mendelegasikannya itu ke konsultan pajak, bisa ke bagian pegawai bagian keuangan atau bagian lainnya. Nanti tergantung kebutuhan masing-masing dari wajib pajak. Kemudian salah satu tambahan lagi, di Kortex ini sudah tidak menggunakan sertifikat elektronik perusahaan atau sertifikat elektronik instansi pemerintah. Maka nanti PIC-nya harus mendaftarkan diri untuk meminta kode otorisasi personal lewat akun Kortex-nya masing-masing. Namun ternyata misalnya sudah punya tanda tangan digital yang diterbitkan oleh BSSN atau Peruri, itu nanti bisa disinkronisasi dengan aplikasi Kortex ini. Ya, gimana Mas Doni? Pasti kawan pajak bertanya-tanya gimana sih kalau kita mau minta login di aplikasi Kortex. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya login DJP online, ketika nanti Kortex berjalan, teman-teman hanya tinggal mereset password. Jadi begitu buka halaman Kortex, nanti kita bisa reset password di sana nanti, atau reset kata sandi. Jadi kita buat kata sandi yang baru dan bisa langsung login di Kortex. Dan untuk Kortex ini kita semuanya sudah memakai NPWP 16 digit ya. Jadi untuk yang orang pribadi kita sudah bisa memakai nick-nya ya. Jadi teman-teman kawan pajak yang belum melakukan sinkronisasi NIK dan NPWP-nya, silahkan bisa melakukan sinkronisasi NIK dan NPWP-nya. Caranya dengan ke DJP online, ke menu profile, pastikan NIK-nya sudah valid. Nah, nanti di sana dilihat apakah NIK-nya sudah valid atau belum. Jadi kalau belum, silahkan melakukan sinkronisasi. Jika ada kendala, silahkan langsung ke KPP terdekat. Nah, menariknya Kortex ini nanti setiap permohonan bisa diajukan di Kortex itu sendiri ya, di Kortex itu sendiri bisa online, dan kalau kita mengajukan permohonan tidak lagi dibatasi sesuai KPP kita. Jadi kita bisa mengajukan permohonan di mana saja, walaupun nanti tetap yang menyelesaikan di KPP tempat kita terdaftar. Apalagi yang spesial ini, Mas Koko. Jadi nanti di Kortex ini kawan pajak semua tidak perlu kebingungan terkait aplikasi ya, karena semua aplikasi sudah dimasukkan jadi satu di Kortex yang berbasis web. Misalnya kayak e-faktur yang masih terpisah dari DJP online, nanti e-faktur ini akan jadi satu dengan e-Bupot unifikasi pasal 21, e-Bupot unifikasi instansi pemerintah untuk yang instansi pemerintah, atau e-Bupot unifikasi yang umum ya, yang swasta. Jadi ini dalam satu web, yaitu web Kortex tersebut. Nah, masing-masing ada pilihannya, di mana ada menu untuk membuat bukti potong, ada menu untuk membuat faktur pajak, terus ada juga menu untuk membuat SPT, baik itu SPT masa dan SPT tahunan. Itu nanti digabungkan menjadi satu. Kemudian yang terkait faktur, nanti kawan pajak tidak perlu lagi kebingungan atau kehabisan namanya nomor seri faktur, karena nanti langsung di-generate oleh sistem seperti itu ya, secara otomatis. Nanti juga pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran juga lewat aplikasi Kortex ini. Dan kawan pajak juga tidak perlu khawatir kalau misalnya yang transaksinya besar, perlu faktur yang begitu banyak. Kan biasanya teman-teman distributor itu kan dia buat fakturnya itu kan langsung banyak gitu. Nah, kita juga ada menu untuk kita mengupload data secara besar. Jadi kita juga sediakan di sana untuk kalau misalnya kawan pajak datanya besar-besar,
atau banyak, kita bisa sistem upload data. Ya, yang biasanya kalau dulu menunya pakai format CSV, nanti berubah menjadi format XML. Jadi yang ini yang lebih ringan daripada aplikasi CSV. Jadi nanti tinggal di-upload, maka jadilah faktur pajak keluarannya. Bagaimana kalau dengan pajak masukan? Nah, pajak masukan itu akan otomatis langsung terprepopulasi. Begitu juga selain faktur pajak masukan, prepopulasi ini juga akan menjadi salah satu fitur baru di SPT masa atau SPT tahunan, baik itu orang pribadi maupun SPT masa atau tahunan dari wajib pajak badan. Jadi langsung bisa menjadi kredit pajak ya secara langsung. Jadi nggak perlu lagi kita masukkan ya. Kalau sekarang kan kita kalau SPT tahunan itu kita harus nyari-nyari dulu apa namanya, apakah ada bukti potongnya atau berapa. Jadi kalau nanti di Cortex semua bukti potong yang diterbitkan oleh rawan transaksi kita itu nanti otomatis masuk ke SPT tahunan kita. Jadi tinggal kawan pajak yang memilahnya mana yang mau dikreditkan, mana tidak. Begitupun tentang faktur pajak. Jadi kita juga bisa memilah mana faktur pajak yang mau dikreditkan ataupun tidak dengan mencentang mana faktur pajak yang mau dikreditkan dan mana yang tidak. Dan ada satu fitur menarik di Cortex ini. Jadi secara akuntansi atau secara keuangan di Cortex ini kita menyediakan namanya apa istilahnya, tabungan pajak, apa istilahnya Mas Kuku? Deposit pajak. Deposit pajak. Jadi kawan pajak yang memiliki perusahaan bisa dengan mudah merencanakan keuangan kawan pajak dengan cara misalnya kawan pajak biar tidak lupa atau tidak terlambat bayar pajaknya, atau biar uangnya tidak terpakai untuk uang pajaknya, tidak terpakai untuk sesuatu yang lain, maka kita sediakan namanya deposit pajak. Jadi di sana kawan pajak bisa memasukkan deposit pajak. Misalnya kawan pajak ini sudah setiap 1 bulan itu harus bayar pajak misalnya 10 juta atau 50 juta. Jadi bisa kita depositkan untuk uang pajaknya untuk berapa bulan. Jadi kalau kita buat SPT-nya itu langsung terbayar dengan mengkreditkan atau mendebit deposit pajak seperti itu. Nanti pembayaran pajaknya mekanismenya itu lewat pemindah bukuan. Jadi deposit pajaknya itu dengan kode tertentu. Setelah kawan pajak membuat laporan dan akan membuat SPT yang kurang bayar, maka bisa langsung dipindah bukukan dari deposit pajak. Nah, ini deposit pajak ini adalah salah satu inovasi terkait Cortex. Namun perlu diperhatikan terkait deposit pajak ini salah satu fungsinya adalah mengurangi resiko keterlambatan pembayaran pajak. Namun di lain sisi, pembayaran atas deposit pajak yang tidak terpakai tidak akan mendapatkan pengembalian imbalan bunga jika nanti dilakukan permohonan pengembalian atas deposit pajak yang tidak dipakai di akhir tahun. Seperti itu. Jadi bisa dikembalikan ya, cuman tidak dapat bunga gitu ya Mas Kuku ya? Iya, tidak dapat imbalan bunga. Karena untuk Cortex ini kawan pajak, jadi kita kenapa harus sering-sering untuk mencoba aplikasi Cortex ini yang baru ini, karena nantinya ke depannya kalau kita membuat billing di Cortex ini hanya bisa untuk kode-kode pajak tertentu saja gitu. Jadi kalau misalnya pasal 21 dan lain sebagainya itu ada kode pajak yang kita harus buat SPT dulu atau kita harus buat bukti potong dulu, baru billing itu bisa kita buat seperti itu. Jadi kawan pajak, jadi kita kalau kita himbau kalau ada pelatihan tentang Cortex, silahkan kita mendaftar. Kita buka, khususnya KPP Mataram Barat ini kita buka
pelatihan setiap hari Selasa ya. Iya, hari Setiap hari Selasa. Selasa. Kalau misalnya hari Selasa tidak tidak Kuotanya 10 ya. Kuotanya 10 Minimal 10 orang. Minimal 10 orang sampai 20 orang. Kalau misalnya melebihi itu pun kita siap untuk menambah harinya. Tapi yang penting kawan pajak itu silahkan mendaftar, karena terutama bagi teman-teman instansi pemerintah yang selama ini sering membayar pajak dengan membuat billing tanpa membuat bukti potong. Iya, itu nanti menjadi suatu catatan ya buat teman-teman dari instansi pemerintah. Kedepannya diharapkan harus membuat bukti potong terlebih dahulu, baru bisa membuat billing. Kalau sekarang biasanya bikin billing dulu, baru bukti potong belakangan. Ya, jadi nanti diharapkan teman-teman dari instansi pemerintah bisa lebih proaktif ya, belajar terkait Kortex di sini, yang ya intinya bisa membantu teman-teman semua dalam melaksanakan kewajiban, hak dan kewajiban perpajakannya. Kemudian terkait pelaporan, di sini ada pelaporan SPT masa dan pelaporan SPT tahunan. Di Kortex ini untuk pelaporan menurut menurut kabar terkait SPT tahunan untuk tahun pajak 2024, laporan SPT-nya nanti mungkin masih lewat DJP online. Kemudian SPT tahunan tahun 2025 mungkin baru menggunakan aplikasi Kortex. Jadi nanti Kortex ini mungkin berlaku sementara untuk lapor SPT masa dulu ya. Jadi ya mungkin untuk persiapan ya, nanti persiapan untuk tahun 2026 implementasi Kortexnya untuk pelaporan SPT tahunan baik OP maupun badan. Kalau instansi pemerintah ya tenang, karena tidak perlu lapor SPT tahunan, tapi lapor SPT masa jika ada transaksi. Jadi Kortex ini kita akan implementasikan secara bertahap, kawan pajak. Jadi ada beberapa yang sudah ke Kortex, tapi ada beberapa kemungkinan yang masih di DJP online. Nah, kemudian di Kortex ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, untuk permohonan bisa dilakukan secara online. Kemudian misalnya juga ini salah satu inovasinya adalah pengiriman dokumen hasil pengawasan, misalnya ketetapan STP itu, atau mungkin ada SP2DK dari pengawasan, itu dikirim langsung lewat aplikasi Kortex-nya. Jadi kawan pajak pun yang mau melunasi utang pajaknya atau mau merespon SP2DK itu bisa langsung lewat aplikasi Kortex. Kemudian ada juga bagi yang mau mau mengundang KPP untuk melakukan sosialisasi, bisa juga mengajukan permohonan sosialisasi lewat aplikasi Kortex wajib pajak. Nanti dilihat dulu apakah bisa untuk ditindaklanjuti atau mungkin perlu perlu disesuaikan atas permohonan itu. Nanti semuanya jawabannya bisa online lewat Kortex itu. Dan yang paling menggembirakan ya bagi kawan pajak semua, jadi ada beberapa permohonan yang biasanya kawan pajak itu nunggu seminggu, 7 hari atau bahkan sampai 2 minggu, contohnya pemindah bukuan. Nah, nanti di Kortex ini dia akan ada beberapa permohonan pemindah bukuan yang bisa langsung jadi saat itu juga. Jadi saat permohonan langsung bisa selesai seperti itu. Jadi kita mempermudah beberapa permohonan yang tidak perlu lagi ada penelitian lebih lanjut, tapi dia langsung jadi begitu mengajukan permohonan, jika itu sudah sesuai persyaratannya langsung bisa jadi saat itu juga. Terkait permohonan pemindah bukuannya itu ya. Sementara itu dulu pengenalan dari Kortex dari kami berdua, penyuluh KPP Pratama Mataram Barat. Terkait update-update terbaru, kawan pajak bisa cek akun Instagram
Direktorat Jenderal Pajak atau bisa cek YouTube Direktorat Jenderal Pajak. Di situ sudah ada semua terkait materi Cortex. Sekian dari kami. Semoga bisa membantu kawan pajak semua dalam memahami implementasi Cortex mulai 1 Januari 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.